Halo internet, perkenalkan saya Bagas dan saya Rifki. Di sini kita akan membahas anime yang berjudul Kikyuu no Undo Tsuyu. Oke, karena Rifki lebih tahu soal anime ini, jadi kita tanya ke Rifki sebagai narasumber. Rifki, gimana kesan awal dari anime? Wah, kalau nonton anime ini untuk satu kata, masterpiece. Oke, jadi ceritanya tuh gimana? Nah, jadi ceritanya itu untuk MC-nya sendiri itu bukan satu orang saja, jadi gantian, ada beberapa MC gitu. Unik ya? Nah, unik. Terus nah, soal MC yang pertama itu? MC pertama adalah Rafal. Rafal sendiri adalah anak jenius yang suka astronomi yang berusia 12 tahun. Bayangin, anak 12 tahun itu. Sedangkan kita 12 tahun aku masih nyolong mangga di tetangga. Wah, itu pelakuan yang terproses. Jangan dicoba. Oke, selanjutnya gimana? Rafal sendiri itu adalah seorang anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh seorang pendeta, ayahnya pendeta, jadi dia juga mendalami teologi. Jadi dia mendalami teologi dan dia suka astronomi. Nah, kemudian Raffles bertemu suatu penista agama nih yang bernama Hubert. Hubert ini kenapa dia sebagai penista? Karena Hubert mempercayai dan dia meneliti tentang heliosentrisme. Nah, heliosentrisme ini sangat bertentangan dengan ajaran gereja pada saat itu, yaitu geosentrisme. Oke, jadi singkat cerita, setelah ada karakter Hubert ini, MC-nya ketemu Pak? Ya, jadi Raval itu bertemu dengan Hubert dan Hubert memaksa Raval itu mengikuti penelitiannya, dan Hubert bilang kalau heliosentrisme adalah yang benar dan geosentrisme salah. Nah, sedangkan itu Raval menentangnya karena yang selama ini gereja ajarkan geosentrisme itu benar, tidak ada ajaran yang lain atau teori yang lain. Hubert sendiri itu alasannya kenapa dia meneliti heliosentrisme? Karena heliosentrisme adalah indah, adalah teori yang indah, dan geosentrisme tidak indah. Dia tidak ingin hidup pada kebenaran yang disembunyikan, seperti geosentrisme tadi. Dia tidak ingin hidup dengan mengetahui kebohongan. Tadi lupa nanya ya, soal animenya ini dikarang oleh siapa? Nah, anime ini sendiri yang berasal dari karya manga yang dikarang oleh Oto Sensei. Kemudian diadaptasi menjadi anime oleh studio Madhouse yang itu memproduksi Frieren. Ya, Frieren dan Death Note itu. Anime. Oke, lanjut lagi ke plotnya. Setelah dia bilang bahwa Evolution itu pindah dan meyakini bahwa itu benar, gimana lanjut? Itu meneliti tersebut, tapi gereja mengetahui tersebut dan mengatakan dia meneliti penelitian yang sesat dan ditangkap. Nah, kemudian dia dibebaskan sekali lagi. Kemudian bertemu Rahel tadi. Nah, sebelum itu, kenapa heliosentrisme ini dianggap sesat? Nah, pada zaman saat itu, orang-orang yang mencari kebohongan dianggap sesat dan bisa dihukum mati oleh gereja. Gereja itu percaya geosentrisme karena manusia itu adalah makhluk yang istimewa dan ditempatkan pada planet bumi ini sebagai pusatnya. Jadi manusia istimewa ditempatkan di pusat dan benda-benda yang lain itu mengelilingi bumi. Gitu. Oh, jadi kesannya itu seperti mendoktrin ya dari gereja. Nah, gereja itu mendoktrin para umatnya pada saat itu supaya gereja masih tetap berkuasa, tidak ingin mengetahui kebenarannya. Ada alasan tertentu berarti dari gereja? Menurutku ya, gereja itu tidak inginlah kekuasaan mereka itu hancur dan roboh karena suatu pengetahuan yang lain. Kalau mereka itu percaya yang lain, terus ajaran gereja itu akan melemah dan gereja akan tumbang. Oke, lanjut ceritanya ya tadi. Gimana kelanjutannya si Rafaelnya setelah bertemu? Nah, terus setelah itu Rafael itu ingin membuktikan kalau heliosentrisme itu salah, sedangkan geosentrisme itu betul. Setelah melakukan riset, malah Rafael mendapatkan kesimpulan kalau heliosentrisme yang benar, geosentrisme yang salah. Jadi udah capek-capek ingin membuktikan bahwa heliosentrisme itu salah, tapi ternyata
Benar ya? Oke. Setelah terbukti benar tuh gimana? Karena itu Rafal membantu penelitian sesat ya. Jadi itu Rafal itu ditangkap oleh antek-antek gereja, Algojo gereja gitu, yang bernama Novak. Oke, oke. Terus setelah itu, setelah ditangkap dia langsung dieksekusi atau? Sebetulnya tuh kalau Rafal mengaku salah dan tidak percaya heliocentrisme, Rafal akan dibebaskan. Tetapi Rafal dengan berani. Rafal tidak ingin hidup dengan kebohongan. Jadi Rafal itu percaya heliocentrisme dan tetap menegakkan ide atau gagasan heliocentrisme itu benar. Dan kemudian Rafal dieksekusi, disalib, lalu dibakar mati. Sangat sadis ini. Loh, setelah itu karakter utamanya berganti dong Nah, setelah dia mati. betul. Karakter utamanya itu ganti ke Oksi dan Badini. Untuk latar dari dua karakter tersebut, Oksi sendiri itu tidak bisa membaca, terus Oksi menemui Badini. Terus sebelum itu kok bisa sih Foxy dan Badis ini menjadi karakter selain? itu setelah Rafal meninggal, terus time skip selama 10 tahun, kemudian Oksi dan temannya yang bernama Grass. Oksi dan Grass itu menemukan lah riset Rafal yang di gunungan. Nah, setelah itu Oksi kan tidak bisa membaca. Terus Grass itu meninggal karena suatu kecelakaan. Jadi Oksi itu menemui Badini, tetapi Badini tidak percaya kalau waktu yang diberikan Badini dengan penjelasan Oksi kalau tidak menggerakkan hatinya atau menggerakkan takdirnya itu Badini, dia tidak akan melakukan yang Oksi mau. Nah, terus Badini itu tertarik dengan teori heliocentrisme tadi yang ada pada buku riset Rafal. Jadi Badini meyakini kalau heliocentrisme adalah benar. Oke, setelah itu si Foxy ini kan dapat ketemu dengan Badini ya. Terus apa yang mereka lakukan setelah? Mereka melakukan riset lagi dengan menambah rekan yang bernama Yolenta. Nah, Yolenta sendiri adalah anak Algojo tadi dari gereja yang bernama Nova. Setelah itu, mereka sudah melakukan riset dan ingin menerbitkan sebuah buku itu. Tetapi sayangnya, anak-anak gereja juga datang lagi menangkap mereka. Nah, setelah itu mereka juga dieksekusi, ditangkap oleh gereja, namun Yolenta tidak disangkut pautkan karena mereka membela Yolenta. Gitu. Oh, jadi Yolenta ini dirahasiakan dan diminta untuk meneruskan inspirasinya. Ya, betul. Jadi walaupun Badini dan Oksi meninggal, tetapi kebenaran dan ilmu yang diwariskannya itu tetap ada. Nah, setelah itu Yolenta itu mendirikan suatu organisasi yang bernama Front Pembebasan Penista. Terus setelah itu yang jadi MC selanjutnya, yuk. Nah, bukan. Jadi MC selanjutnya adalah Draka, seorang wanita yang tidak mempercayai agama dan tidak percaya Tuhan. Dia hanya percaya dengan uang. Oke, terus gimana dari Draka sendiri dia ketemu lah sama Yolita? Nah, betul. Draka itu suatu kebetulan dia menemukan buku catatan dari Oksi tadi, lalu dia itu hafal dari buku tersebut, terus dia itu ada masalah dengan Front Pembebasan dan saat itu Front Pembebasan ingin mendapatkan buku tersebut, namun Draka membakar buku tersebut. Jadi Draka dan Front Pembebasan membawa Draka. Jadi Draka itu ketemu dengan Yolenta-san. Oh, jadi bahwa mau nggak mau sebagai narasumbernya. Iya. Nah, betul. Terus selanjutnya gimana? Nah, lanjutnya itu sayang sekali Front Pembebasan Yolentasan itu ketangkap lagi dengan antek-antek gereja. Dia ketangkap lagi sih. Ya, jadi itu ingin mencetak buku, namun ada masalah tersebut, jadi bukunya itu juga belum jadi tercetak. Bentar, yang bilang ini yang nangkep di nomor lagi. Nah, saat itu Novak itu tidak tahu kalau Yolenta itu anaknya. Jadi sebelum bertemu Yolenta itu Yolenta meledakkan diri. Meledakkan diri di kampung pada saat itu. Pada saat itu time skip selama 25 tahun, jadi Novak juga tidak tahu kalau Yolenta itu anaknya. Oh, dia udah mengira gitu. Ya. Nah, setelah dengar semua itu, gue pengen nanya, apa sih mereka tuh sebegitunya membela kebenaran? Nah, pada orang-orang itu tuh menceritakan bagaimana sih peradaban itu dimulai. Jadi mereka itu tetap membangun peradaban bersama. Jadi mereka ingin melanjutkanlah kebenaran yang ada, tidak ingin hidup mengetahui yang Salah. salah itu.
Jadi mereka tetap memperjuangkan kebenaran, sangat patut dicontoh ini guys. Terus setelah Yolengta ya bunuh diri ya, gimana kelanjutannya buat Raka? Nah, Draka sendiri kebetulan dia berani negosiasi dengan Uskup saat itu. Terus bertemu dengan Novak juga. Nah, saat ini adalah plot twist terbaik dalam anime ini. Nah, jadi itu plot twistnya gini. Gimana sih 考えてみて kalau ください sebetulnya 歴史上 heliocentrisme itu 地 tidak 動 sesat. 説が弾 Hanya 圧された saja 前例を聞 Uskup いたことが saat あります itu, か yaitu 果たして Uskup この説は generasi 本 sebelumnya, 当に異端なのですか itu seorang astronom juga, dan dia 当 kalah 然 ide 異 lah 端だ dari 冗談 seseorang も大 yang 概にし meneliti ろ heliocentrisme. 自動 Nah, 説 yang はかつて meneliti 私の父が heliocentrisme 何人も pertama さ kali ばいた adalah Potocki, ayah 弾 dari 圧の Raval tadi. ため Terus kenapa sih kok dia いい tiba-tiba よ jadi pendeta gitu? Nah, dia itu kan sebelumnya itu disiksa ya. Jadi itu dia itu takut disiksa oleh para algojo dari gereja. Jadi dia tobat gitu. Dia dikasih kesempatan kedua udah nggak mau meneliti heliocentrisme lagi. Nah, betul. Tetapi ide dari Potocki tadi itu nyampe itu di muridnya yang bernama Hubert tadi. Terus Hubert nyambung ke Raval. Raval nyambung ke Oxy dan Badeni. Badeni Oxy nyambung ke Yolenta, terus nyambung ke Draka. Jadi begitu. Sangat plotis sekali. Dan Novak sendiri itu sangat sedih karena dia itu menjadi antagonis dalam anime tersebut yang kehilangan anaknya dan dia juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan dia itu membunuh karena keinginan Uskup sendiri tadi. Oke, sekarang kita bahas filsafatnya. Karena tadi banyak ya karakter yang berani banget buat membela kebenaran itu membuat gua ingat sama Satu satu filsafat ya. paham filsafat yaitu eksistensial. Nah, apa itu eksistensialisme itu? Jadi ini tuh paham yang dia menjelaskan bahwa manusia ini punya apa ya layak untuk berpikir, sadar bahwa dia ini tidak hidup di dunia kebohongan. Nah, betul itu. Seperti anime tersebut. Anime tersebut tadi mereka orang-orang mengisahkan orang-orang yang ingin membangun peradaban dengan menguak kebenaran, tidak ingin didoktrin oleh kebohongan gereja semata. Oke, sekarang kita bahas hubungan dari eksistensialisme dengan karakter. Nah, di anime C ini kita nggak cuma ngelihat cerita tentang sains dan gereja, tapi juga soal keberanian jadi manusia yang seutuhnya. Untuk karakter pertama yaitu Raval, di episode awal dia menunjukkan bagaimana で berpikir は ini 宣 adalah 言 sebuah してく pilihan. ださい Dia tahu berpikir bisa bikin dia mati, 宣 tapi 言しま dia す tetap memilih kebenaran dan 僕は地動 terus 説を信じて ini ます inti dari eksistensialisme. Hidup bukan soal aman tapi juga soal jujur pada nurani. Yang kedua ada karakter Oxy. Dia ini perwakilan orang biasa yang mulai sadar. Awalnya dia ikut sistem, tapi ada momen di mana dia gelisah dan 不 disitulah 思議 dia だ mulai hidup. ずっと Karena 前 jadi と同 manusia じ itu 空を berarti 見てる harus のに memilih, bukan hanya sekedar ikut arus. Selanjutnya ada Draka. Nah, dia tahu aksi yang dia lakukan ini punya risiko yang besar. Kalau begitu, dia tetap menyebarkan kebenaran. Hidup bagi seorang Draka adalah perjuangan, karena hidup tanpa makna buat dia bakal lebih buruk dari mati. Oke, untuk karakter terakhir, Albert, dia nggak nemuin kebenaran itu sendiri, tapi dia mewarisinya. Dan dia sadar sekarang dia harus memilih untuk meneruskan atau hanya diam. Eksistensialisme juga soal itu, tanggung jawab atas warisan dan pilihan pribadi kita. Dari semua karakter ini, mereka semua mewakili keberanian, eksistensial, sadar, memilih, dan bertindak seperti kata Sartre. Kita adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang telah terjadi pada kita. Berarti anime ini tidak hanya sekedar anime, tetapi ada filsafat yang terkandung dalam anime. Ya, betul sekali. Sangat rekomendasi. Coba ditonton, 90% Absolute Cinema, 10% untuk Potocki. Oke, kita balik lagi bahas ceritanya ya. Oke, untuk kelanjutan sendiri, si Nowak ini ketemu nggak sama si Drake? Terus dieksekusi lagi gitu? Nah, betul. Pada saat itu Novak menikam perut Draka, kemudian Draka meninggal. Nah, terus Draka itu sempat mengirim surat itu berupa burung pada kemudian hari itu surat ini tuh berpindah ke episode selanjutnya dan MC selanjutnya yang bernama Albert mendengar tentang surat yang dari Draka tersebut yang isinya adalah Chikyu no Ondo ni Suite, bumi yang bergerak. Ini suratnya itu ditujukan untuk Albert atau siapa? Nah,
Untuk surat tersebut ditujukan kepada Potocki. Oh, terus kenapa kok Albert bisa tahu? Nah, pada saat itu karena Potocki sudah meninggal, Albert yang tidak sengaja lah, yaitu jalan-jalan terus mendengar 書き違いか ada な。 surat tersebut. 運動する Jadi のは天球だし、 ya secara kebetulan 地球 menjadi の tanda 運 tanya tuh 動に Albert つい jadi てか。 Dan itu menjadi ending dari anime. dan benar ending anime tersebut adalah tanda tanya. Jadi ujung-ujungnya yang tersampaikan itu hanya suratnya. Nah, betul. Tetapi anime ini itu tidak sekedar membahas anime ini membahas lah bagaimana teman-teman tersebut para MC itu membangun sebuah peradaban yang untuk mengembangkan zaman. Jadi suatu ilmu itu tidak bisa hanya disampaikan oleh satu orang. Seperti agama Islam sendiri juga kan awalnya dibawakan oleh Nabi Adam dan terus disempurnakan sampai ke Nabi Muhammad. Sampai generasi-generasi selanjutnya. Nah, betul. Oke, jadi setelah Albert dengar suratnya yang ditujukan ke Potocki dan dia menanyakan bahwa Elisabeth itu benar atau salah. Nah, gimana Betul. lanjutan? Nah, jadi kelanjutannya itu ada di kehidupan nyata nih. Albert sendiri adalah referensi dari suatu tokoh ahli yang bernama Albert Rudwowski. Nyata. Ya, betul nyata. Kelanjutannya itu di kehidupan nyata. Terus gimana? Bisa heliocentrisme akhirnya terpublikasi. Albert Rudwowski ini sendiri mempunyai murid yang bernama Nicolaus Copernicus. Nah, Nicolaus Copernicus sendiri ini adalah seorang ahli yang menemukan teori heliocentrisme atau menyempurnakan teori heliocentrisme tersebut. Jadi dari Hubert tadi sampai Nicolaus Copernicus yang akhirnya bisa buat mempublikasikan teorinya. Iya, betul. Oh, jadi animenya tamat di sini ya. Terus lo ada pesan-pesan gitu nggak? Nah, untuk kata-kata ini dari Nietzsche, orang itu mampu menanggung beban pada kehidupan yang mereka jalani. Seperti anime tersebut. Mereka itu rela mati demi kebenaran yang ingin disampaikan mereka untuk generasi selanjutnya. Tidak ingin hidup dalam omon-omon gereja ortodoks tadi, yang doktrin ortodoks gereja yang tidak nyata. Seperti di negara yang tahu-tahu, yang benderanya merah putih. Oh, maksudnya Polandia ya? Oh iya, tadi kan ini kan animenya berlatar di Polandia. Oke, karena bahasannya udah selesai ya. Jadi kita akan tutup aja di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya Bagas dan Saya Rifki.